Shalom, salam sejahtera dari Tuhan untuk ibu bapa dan saudara-saudara. Melalui acara saat teduh ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membuka bejana hati kami. Kiranya Roh Kudus menerangi dan memberi kami kemampuan untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kami mengerti dan melakukannya. Bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10-20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan menghayati firman Tuhan ini dalam satu tema, hidup dalam kebenaran. Saudaraku, terus terang kita bisa mengatakan bahwa sekarang ini sulit untuk mencari kebenaran. Sebab semua tingkah laku manusia penuh dengan rekayasa. Padahal, kebenaran merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku dirinya Kristen. Kebenaran selalu berhubungan erat dengan kejujuran. Tidaklah mungkin seseorang hidup dalam kebenaran apabila dia tidak mempunyai kejujuran. Hal ini terjadi dalam hidup Abraham, sebagaimana dituliskan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 20-22. Jelas di sini saudara, kita membaca bahwa Abraham tidak fasik. Artinya tidak pura-pura percaya, tetapi sebenarnya tidak percaya.
Dia dengan jujur percaya akan janji Allah tanpa bimbang sedikit pun. Memang, hidup di zaman sekarang ini tidaklah mudah. Sebab, kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat besar. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh semua keinginan hatinya. Walaupun mereka tahu ini melanggar aturan negara maupun aturan atau perintah Tuhan. Persoalannya, apakah sebagai umat Tuhan kita juga harus ikut arus? Alkitab dengan jelas menyatakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Amsal 12 ayat 21. Bukankah firman Tuhan ini sekarang sudah terbukti? Walaupun sebenarnya orang yang tidak benar itu hidupnya senang dan damai. Tetapi akhirnya tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dalam penjara. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, dan di saat Tuhan telah memberikan perintahnya untuk hidup kita, agar kita hidup dengan benar, maka lakukanlah itu. Perhatikan apa firman Tuhan dalam Maleakhi pasal 2 ayat 2. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke atasmu, ke antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikannya. Mari ibu bapa dan saudara-saudara, kita terus berupaya dan berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Karena kita adalah anak-anak kebenaran. Mari kita hidup benar agar tidak tertimpa kutuk. Dan supaya kita bisa hidup benar, percayalah dan percayakanlah seluruh kehidupanmu hanya kepada Allah, agar kita diatur, dipimpin, dan dipeliharakan olehnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Patrikan di hati kami, agar kami belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah tantangan dunia sekarang ini, di mana semakin sulit untuk menemukan orang-orang benar. Patrikanlah firman-Mu Tuhan, di dalam hati kami, pikiran kami, dan perasaan kami, sehingga firman Tuhanlah yang akan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan yang Engkau masih perkenan. Bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, biarlah kami belajar secara bersama untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Di saat kami beraktivitas, di saat kami mengangkat pekerjaan kami, dan di saat kami melakukan pelayanan-pelayanan, mungkinkan Tuhan, kami melakukan semuanya dalam kebenaran, dalam hidup takut kepada Tuhan, dan di dalam keberserahan kami kepada Tuhan. Terlebih di tengah masalah-masalah hidup yang kami hadapi, ajarkan kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau, berupaya untuk melakukan yang benar, sehingga kami mampu menghadapi, bahkan mengatasi setiap persoalan yang semakin menindih kehidupan kami. Kami mendoakan anggota keluarga kami
yang sedang sakit, yang sedang bergumul, para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Persoalan-persoalan yang kami hadapi di tengah masyarakat dan bangsa, terkhusus untuk pandemi COVID-19 dan juga dampak dari pandemi COVID-19 itu. Kiranya oleh kuasa kasih Tuhan, kami pun diberikan kemampuan dan boleh dilepaskan dari persoalan itu. Berkati para pemimpin kami, berkati tenaga medis, berkati kami sekalian. Seluruh harapan-harapan kami pun kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, untuk penuh dengan kesabaran menantikan jawaban-jawaban Tuhan atas setiap pinta kami. Agar di dalam kehidupan ini sungguh kami boleh merasakan bahwa Tuhan berkuasa mutlak atas hidup dan kehidupan kami. Bapa kami di sorga, peliharakanlah kami sekalian. Lalu Engkau berkenan untuk doa kami, doa pribadi kami, bersama dengan anggota keluarga. Kiranya Tuhan berkenan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengar doa kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita di saat teduh ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita sekalian.